ya pada bangunan. Karena dinding itu juga merupakan bagian yang penting di dalam sebuah bangunan. Nah, kita mulai dari pembagian dinding. Jadi yang namanya dinding itu dibagi menjadi 3 macam. Ada dinding struktural ya, yaitu dinding yang mampu menahan beban gitu. Kemudian ada dinding non struktural, berarti dia tidak menahan beban yang terlalu berat. Kemudian ada dinding partisi atau yang fungsinya hanya sebagai penyekat ruang. Kekuatannya biasanya lebih rendah lagi dibandingkan dengan dinding non struktural. Apa sih dinding struktural? Dinding struktural itu biasa disebut juga dengan bearing wall. Bentar. Oke, dinding struktural atau biasa disebut dengan bearing wall, dinding ini berperan untuk menopang atap atau menopang struktur di atasnya ya. Kadang nggak langsung atap, kalau bangunannya sudah bangunan bertingkat gitu ya, contohnya basement itu menggunakan dinding struktural atau bearing wall gitu ya. Nah, dia akan menopang lantai di atasnya atau struktur di atasnya gitu ya. Nah, kemudian ini menggunakan biasanya menggunakan cor beton ya. Sama seperti kita waktu membuat kolom besi. Nah, bahan dinding struktur biasanya digunakan pada bangunan adalah dinding untuk zaman dulu ada dinding bata. Kalau sekarang bearing wall banyak dari dinding beton ya. Betonnya ada yang precast atau pracetak, ada yang cast in situ, cetak di tempat gitu. Nah, konstruksinya itu 100% mengandalkan pasangan batu bata dinding yang struktural. Dinding non struktural itu dinding yang tidak menopang beban. Biasanya dindingnya gantung, jadi di atasnya tidak dibebani lagi gitu ya. Hanya sebagai pembatas. Apabila dirobohkan, maka bangunan bisa tetap berdiri, gitu ya, karena ada struktur penopangnya lagi. Biasanya tuh bisa kelihatan dari misalkan kiri kanan dinding ada kolom, di atasnya ada balok atau biasa disebut dengan ring balok, balok atasnya tembok. Jadi waktu dindingnya dijebol, strukturnya nggak akan hancur karena penopangnya adalah di kolomnya, gitu ya. Dia tidak akan roboh apabila dinding yang sebagai pembatas itu dirobohkan. Nah, material dinding non-struktural bisa juga batu bata, batako, bata ringan, dinding kayu, dan dinding kaca. Kemudian yang ketiga, ada jenis dinding partisi atau penyekat. Itu adalah batas vertikal yang ada di dalam ruangan atau interior. Bahan yang digunakan biasanya gypsum, gypsum rangka kayu, gypsum rangka besi holo gitu ya. Jadi tetap ada rangka isian di dalamnya gitu. Kemudian ada papan kalsium atau biasa disebut GRC, kemudian triplek, kaca, dan lain-lain. Nah, untuk dinding partisi atau penyekat ini dia tidak bisa juga menahan beban. Macam-macam material dinding yang biasa kita kenal ada batu bata, batako, bata ringan, ada papan kalsium, dan kaca. Batu bata. Nah, batu bata itu macam-macam ya ternyata di lapangan. Jadi biasanya tergantung asal batanya itu dari mana, karena bata biasanya diambil dari beberapa daerah gitu. Nah, kemudian juga ciri bentukan batu batanya juga akan berbeda dari kerapatannya. Ada yang batanya berongga gitu, lubang-lubang ya, ada banyak bolongnya, pori-pori lah, banyak pori-porinya gitu ya. Ada yang batanya tuh padat, pori-porinya sedikit gitu. Nah, itu tergantung dari lokasi. Karena tiap lokasi itu memiliki teknik pembakaran dan teknik pencetakan batu bata yang berbeda. Nah, dari hal tersebut menghasilkanlah kualitas batu bata yang berbeda juga tergantung lokasinya. Antara lain penghasil batu bata itu ada Walahan, Magelang, Temanggung. Yang paling sering kita temui di pasaran atau di material. Ini contoh batu walahan ya. Batu walahan dengan kualitas paling rendah.
gitu ya, dibandingkan bata Magelang atau Temanggung. Warnanya merah, teksturnya kasar, ini memiliki banyak rongga, jadi banyak lubang-lubang porinya gitu ya. Bisa ya. Nah, bata walahan itu biasanya berpori gitu ya, dia kemudian agak kasar kalau dipegang, tidak halus gitu. Nah, bahannya itu dari tanah liat, sekam dan air campurannya ya. Kemudian tanah liat, sekam dan air dikomposisikan, dipadatkan, kemudian dicetak. Setelah itu akan dilakukan pengeringan atau proses pembakaran. Ukurannya biasanya 25 cm kali 12,5 kali 5 cm. Harganya terakhir masih di 270 per pieces dari pengrajin batu bata. Tapi begitu sampai di material biasanya sudah di angka 500-600 rupiah gitu ya. Kemudian ada bata Magelang. Nah, ini kualitasnya lebih baik ya, bisa dilihat kalau yang ini tadi berpori gitu ya, berongga, kalau yang ini sudah lebih padat. Nah, semakin padat batu bata juga akan semakin kuat, tidak mudah patah gitu ya, tidak rapuh gitu, jadi lebih kuat. Nah, ini warnanya sama juga merah, teksturnya rata dan halus, kemudian rongganya lebih kecil. Nah, ukurannya 23 kali 10 kali 3 cm. Harganya hampir 2 kali lipat dengan si bata olahan tadi gitu ya, di 450 sampai 550 dari pengrajin, sampai di material mungkin bisa sekitar 700 rupiah gitu ya. Kemudian ada bata Temanggung, merupakan jenis bata yang kualitasnya paling baik. Nah, teksturnya halus, tanpa plesteran, jadi bata expose gitu ya. Karena ukurannya rapih, antar pieces batanya ini memiliki ukuran yang hampir presisi. Jadi kalau diekspos kelihatannya ukurannya hampir seragam gitu. Jadi dia memang sangat bagus gitu ya, tidak perlu diplester lagi. Nah, tetapi lapisan luarnya harus di-coating untuk menghindari rembesan air. Karena batu bata itu memiliki rongga, jadi kemungkinan besar masih bisa masuk atau rembes air gitu. Karena air tuh punya celah atau pori sekecil apapun dia tetap bisa masuk gitu. Jadi perlu diperhatikan ini ya, harus di coating lagi. Coating itu lapisan luar semacam cat, pengaplikasiannya juga dengan kuas, tapi biasanya dia transparan gitu, tidak berwarna. Kemudian permukaannya hasil akhirnya itu bisa bentuknya glossy atau mengkilap, dan juga bisa doff gitu ya, atau matte. Kalau kayak lipstick ada yang glossy, ada yang matte gitu. Sama di coating ini juga gitu. Coating tuh miripnya bentuk kayak mirip-mirip kutex yang bening gitu, yang transparan, hampir mirip kayak gitulah kurang lebihnya. Kemudian dengan pengencernya, coating biasanya dengan menggunakan thinner gitu. Bata Temanggung komposisinya itu dari tanah liat, sekam, dan air. Ukurannya 11 kali 23,5 kali 5 cm. Harga di pasarannya kisaran 1.200, paling mahal ya. Karena memang dari sisi kekuatan pun lebih bagus ya, tidak mudah patah gitu kalau diaplikasikan menjadi dinding. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan penggunaan material bata pada sebuah bangunan? Yang pertama, bata merah itu kedap air, sehingga jarang terjadi rembesan pada tembok. Kemudian keretakan relatif jarang terjadi. Kuat dan tahan lama, karena batu bata tahan terhadap cuaca panas, cuaca dingin, dan udara lembab. Batu bata juga merupakan penolak panas yang baik gitu ya.
Batu bata ini mampu membuat area dalam rumah terasa dingin, walaupun area di luar rumah cuacanya panas. Kemudian warnanya unik. Ada kalanya rumah yang menggunakan batu bata itu tidak ditutup dengan semen dan cat, tapi dibiarkan terekspos sehingga memberikan kesan alami pada rumah. Biasanya tuh dengan konsep-konsep green architecture, kemudian natural gitu ya. Itu biasa menggunakan batu bata yang expose gitu. Sehingga ciri khas alaminya bisa terlihat gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian harganya juga relatif murah. Tanah liat juga merupakan bahan baku utama batu bata ini, mudah didapatkan dan persediaannya cukup banyak di alam gitu ya. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan kimia, tapi menggunakan bahan atau material alam. Sebentar, saya kasih absen dulu. Saya suka lupa kasih link absen. Ini hari ini kalian ada di kampus atau ada di rumah? Di rumah, Bu. Oh, nggak ada kuliah lagi ya sesudah saya? Ada, Bu, tapi Ada, nanti Bu. masuknya jauh. Oh, kuliah apa? Pendidikan Pancasila. Oh, pendidikan Pak. Tapi dosennya nggak hadir hari ini. Kan hari ini daring ya jadwalnya harusnya. Hadir, Bu, nanti. Katanya ke kampus. Oh, ke kampus siang berarti. Iya. Oke. Coba dong dicek link absennya bisa atau enggak. Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu, bisa. Oke, aman. Kita lanjut. Ya. Tapi selain memiliki kelebihan, bata juga memiliki kekurangan, yaitu waktu pemasangannya lebih lama dibandingkan material dinding bangunan lainnya karena ukurannya kecil, hanya di 20 cm sampai 25 cm kan. Jadi dalam 1 meter itu jumlah batu bata yang dipasang 1 meter persegi gitu ya, itu bisa sekitar 40 bata gitu paling sedikit. Itu pun kalau ukurannya bisa sampai 50, kalau ukurannya 25 horizontalnya kan sekitar 4. Ke atasnya itu ketebalannya biasanya kalau kita pakai setengah bata kan paling ketebalannya 10 kan. 10 kalau 1 meter harus 10 lagi ke atas berarti sekitar 50. Kalau batanya full ketebalannya itu hanya 5 cm. Berarti tumpukan ke atasnya 20. Jadi dalam 1 meter persegi harus ada 100 buah bata gitu ya yang terpasang gitu. Sementara kalau material lain misalkan hebel kan ukurannya 60 kali 20 gitu ya, yang horizontalnya tuh paling hanya 2 atau 1,5 potong saja, kemudian ke atasnya hanya 5. Bayangkan dengan hebel hanya sekitar 10, dengan batu bata 100 pieces gitu. Jadi pengerjaannya akan lama gitu. Jadi biasanya boros di tukang. Murah sih batu batanya, tapi nanti bayar tukangnya yang lama gitu. Kemudian kalau batu bata pembakarannya kurang matang, maka dia akan mudah pecah atau retak. Nah, pembakaran itu juga kan banyak pengrajin bata yang masih menggunakan pembakaran manual ya dengan tungku gitu, kayu. Kemudian ada yang sudah pabrikan gitu ya, langsung yang oven gitu. Tapi rata-rata pengrajin lokal seperti yang di Temanggung segala macam itu dia masih pakai manual. Itu bahkan ada tuh di daerah
Kuningan atau Tasikmalaya ya. Itu teman saya membuat penelitian sebuah kawasan perkampungan itu satu desa itu penghasil batu bata. Jadi di setiap rumah punya bakaran. Bakarannya itu kayak tungku jadul gitu loh, pakai kayu atau kadang pakai batu bara gitu ya. Terus dia dimasukkan si batanya untuk dibakar secara manual gitu. Nah, dampaknya terhadap lingkungan juga asapnya. Jadi satu kampung tuh penuh dengan asap gitu. Polusinya dari pembakaran si batu bata itu. Nah, pembakarannya matang atau tidaknya itu yang sulit diprediksi karena kan temperatur panas dari apinya itu kan berbeda-beda kan tergantung dari tadi mau pakai kayunya berapa banyak gitu. Nah, itu yang sulit ditakar gitu ya. Nah, ada beberapa yang sudah menggunakan alat ukur pemanas bahwa, oh ini sekian misalkan 100 derajat nih pemanasan, pembakaran, batu batanya, berarti dia, kalau 100 derajat butuh waktu sekian jam. Kalau di bawah itu berarti waktunya harus lebih lama. Nah, itu harus ada parameter pengukurnya. Begitu parameter pengukurnya tidak ada, biasanya 6 jam, tapi dengan temperatur 100. Tahu-tahu hari itu, karena nggak ada alat ukurnya, hari itu misalkan turun jadi 80 derajat Celcius gitu ya, tetap pakainya 6 jam, karena udah biasa 6 jam mateng gitu kan, 6 jam pembakarannya sudah baik gitu kan, ternyata panasnya dia yang tidak stabil menyebabkan waktunya benar sudah 6 jam tapi ternyata proses pembakaran batanya kurang matang. Nah, apabila terjadi kesalahan pembakaran seperti itu akan menyebabkan batu batanya mudah pecah, mudah retak. Kadang kan tukang suka dilempar ya kalau itu ya dioper-oper gitu kan, terus itu begitu kepentok sedikit patah pasti gitu. Atau biasanya ditumpuk banyak di dalam truk pengiriman, tergoncang-goncang di jalan, dia mudah patah juga gitu. Ya, jadinya itu kekurangannya. Nah, selain itu, walaupun harganya murah, tetapi dibandingkan dengan dinding batako, dinding bata itu mahal. Lebih mahal dari harga satuannya murah, tapi karena tadi jumlah piecesnya yang banyak, jadi dia jatuhnya akan lebih mahal dibandingkan dengan dinding batako. Selanjutnya ada kriteria bata berkualitas baik. Ada batu bata bebas dari retak atau cacat dan dari batu dan benjolan ya. Jadi permukaannya itu selain bebas retak atau cacat, dia nggak ada tonjolan batu-batu gitu ya. Kadang kan namanya tanah liat suka bercampur entah dengan pasir, entah dengan batu-batu bulat atau batu kerikil gitu ya. Karena medannya biasanya lokasi dari si tanah liat itu yang memungkinkan pasti adanya percampuran dengan material di sekelilingnya seperti tadi kerikil gitu ya. Nah, biasanya yang kualitasnya baik itu yang halus, mulus, nggak ada tonjolan apapun gitu ya dari material-material lainnya gitu. Kemudian ukurannya harus seragam. Kalau tadi distandarkan ukurannya 23,5 dikali 11, yaitu hampir sama mendekati akurasinya. Misalkan hanya meleset 0,05 gitu kan, atau hanya 1 mili itu masih wajar, masih di ambang batas wajar. Tetapi kalau ukurannya sudah berbeda dari 25 ke 23 atau 25 ke 24 aja udah selisih 1 senti, itu sudah dianggap kualitasnya KW. Biasanya kualitasnya bukan kualitas yang utama gitu. Nah, itu bisa dianggap reject ya, barang reject gitu. Kemudian sudutnya juga biasanya tajam atau rapih, nggak ada yang pecah sedikit pun gitu ya. Dengan sudut kotaknya itu rapih gitu ya. Kemudian permukaannya harus benar dalam bentuk persegi panjang satu sama lain untuk menjamin kerapihan pekerjaan. Mempunyai ukuran standar yaitu 24 cm, lebarnya 11,5 cm, dan tebalnya 5,2 cm. Bu. Ya. Apakah slide-nya emang nggak terganti? Soalnya di sini
Nggak ganti ya? Iya. Saya udah kriteria bata. Beda ya? Di sini masih kelebihan dan kekurangan batu bata, Bu. Oh, sebentar ya. Padahal saya udah off cam, biasanya sinyalnya kan kalau on cam suka itu ternyata masih ya. Sekarang kelihatan nggak kriteria bata berkualitas baik? Iya, sudah, Bu. Sudah terlihat Ibu. Kalau ini geser nggak dia? Berubah nggak? Sekarang jenis pemasangan dinding batu bata Belum berubah. berubah nggak? Belum berubah juga. Belum. Ya, gimana ya? Berarti nggak bisa guys. Sebentar, saya coba buka di PDF aja ya, yang lebih ringan ya. Oke. Kalau ini berubah-berubah nggak? Iya, Bu, berubah-berubah. Udah ya, oke. Lebih ringan berarti pakai PDF. Baik, saya lanjut ya dengan kriteria bata berkualitas baik. Nah, tadi mempunyai ukuran standar yaitu 24 cm, lebarnya 11, panjangnya antara 23 sampai 24, lebarnya antara 11 sampai 11,5 dan ketebalannya 5 sampai ini harusnya 52 mili ya. Di PPT-nya udah diganti. Yang ini 52 mili, sebentar. Save as PDF. Oke. Ya. 5 sampai 5,2 cm. Kemudian batu bata juga mempunyai kekuatan yang baik apabila diketok gitu ya, bunyinya itu nyaring. Kalau nyaring itu berarti pembakarannya baik gitu. Kalau dia bunyinya agak redam gitu, berarti batanya masih basah. Pembakarannya kurang baik gitu. Nah, untuk pemasangan dinding batu bata ada 3 jenis cara pemasangan. Yang pertama, sebentar ya. Maaf sebentar ya, saya ini dulu. Pertama itu ada pasangan setengah batu. Nah, pemasangan bata ini secara memanjang dengan lebar bata merah sebagai tebal dinding. Kemudian ada pasangan satu bata, yaitu pasangan secara melintang dengan panjang bata sebagai tebal dinding. Kemudian yang ketiga ada pasangan rolak, yaitu pasangan bata secara miring, melintang yang berfungsi sebagai pasangan resapan air di bagian paling bawah, atau biasa juga untuk pondasi pagar gitu ya, pondasi yang ringan-ringan, itu biasanya dengan menggunakan pasangan bentuk rolak. Kemudian untuk pasangan teknik pemasangannya, pemasangan batu bata untuk dinding luar pada bangunan umumnya menggunakan pasangan batu bata setengah batu. Kemudian pasangan dinding itu pengisinya dari pasangan setengah bata harus diperkuat dengan kolom praktis, slough atau rolak, dan dinding balok dan ring balok yang berfungsi untuk mengikat pasangan bata dan menahan untuk penyaluran beban strukturnya. Nah, campuran spesi pada pasangan tembok harus cukup kedap air. Spesi itu plesteran.
Ya, plesterannya itu harus kedap air, berarti campuran antara pasir dan semennya harus baik gitu ya, agar tembok tidak mudah basah jika terkena air hujan. Kemudian dinding bata memerlukan campuran kedap air seperti tembok pada kamar mandi, WC, tempat cuci, dan dapur. Biasanya campurannya 1:3, artinya 1 takaran semen berbanding dengan 3 takaran pasir. Nah, kemudian untuk dinding bata yang tidak memerlukan area kedap, biasanya perbandingannya 1:5 gitu. Nah, kemudian untuk perkuatan kalau untuk perkuatan batu bata dengan kolom praktis tuh biasanya kolom yang ketebalannya atau besarnya hanya sebesar dinding gitu ya. Jadi bukan kolom utama, tapi setiap jarak berapa meter, misalkan jarak 3 meter, jarak 4 meter, itu supaya supaya dindingnya tidak mudah retak gitu ya. Kalau lebarnya si batu bata lebih dari 4 meter, biasanya dindingnya akan mudah miring gitu, sehingga harus diperkuat dengan kolom praktis untuk membantu sebagai kerangka gitu ya, untuk memperkuat posisi dinding. Nah, pemasangannya kolom ditempatkan pada sudut pertemuan pasangan batu bata. Kemudian pasangan dan penempatan kolom praktis, pasangan dan penempatan kolom-kolom praktis yang berukuran biasanya 13 kali 13 kali 13 nanti biasanya masih akan ada plesteran gitu, jadi nanti bersihnya tuh dinding jadi 15 gitu. Atau dinding langsung kolomnya bentuknya 15 kali 15 gitu. Nah, ini ditempatkan pada seluas bidang dinding tembok batu bata. Ya, kemudian untuk penampang kolom praktisnya itu ditempatkan ada penulangan atau pembesian. Biasanya bisa pakai besi diameter 4 atau besi 12, dan pemasangan sengkang atau cincin ringnya gitu ya, itu dengan besi 8 meter gitu. Kemudian jarak antar sengkangnya bisa 20 cm. Nah, jarak kolomnya biasanya tuh 3-4 meter gitu ya, dia baru bisa dibutuhkan untuk kolom praktis. Nah, kemudian ada pemasangan dinding pada kusen gendong, yang diartikan konstruksi kusen dan jendela menyatu, itu namanya gendong. Jadi kan ada pintu pisah dengan jendela, itu kusen pintu, kusen jendela biasanya. Nah, kalau ada lagi PJ, biasanya tuh kodenya PJ, pintu jendela, nyambung tuh, nggak pisah-pisah. Nah, itu biasa disebut dengan kusen gendong. Nah, itu biasanya di bagian atas dari ambang atas kusen dipasang batu bata berdiri atau disebut sebagai pasangan rolak dengan adukan yang menggunakan perbandingan 1:3. 1 PC itu semen banding 3 PS atau pasir. Ini contohnya untuk pemasangan susun bata ya. Kemudian ini ada kolom praktis, ada tulangannya. Kemudian di persimpangan seperti ini, kalau ada yang vertikal dan horizontal juga ada butuh kolom praktis gitu. Nah, ini aplikasi dinding batu bata yang expose. Kalau pemasangan seperti yang sisi sebelah kanan, dia tidak terlalu rapi, biasanya nanti akan ada finishing plester dan acinya. Kalau dia akan diekspos, biasanya pemasangannya ini semen antar batu batanya akan dipasang sangat rapi gitu ya. Setelah batu bata, ada material lain batako. Tapi batako sekarang sudah mulai jarang digunakan ya, kecuali rumah-rumah yang sangat sederhana gitu ya. Pernah dengar nggak yang namanya rumah subsidi atau rumah RSS gitu ya? Nah, itu biasanya menggunakan batako. Nah, batako ini merupakan batu cetak yang tidak dibakar tetapi dipres ya. Jadi bata pres biasanya atau batu pres disebutnya.
Batako ini dibuat dari campuran semen dan pasir atau abu batu yang dipres padat. Ukuran dan modelnya beragam. Pada batako terdapat 3 lubang di sisinya. Lubang tersebut digunakan sebagai adukan pengikat. Sebenarnya batako ini akan lebih kuat kalau lubang-lubangnya ini diisi adukan. Tetapi itu akan memakan biaya karena adukannya itu juga lumayan mahal. Sehingga banyak perumahan, developer membangun, dia tidak diisi, jadi rongganya ini kosong. Jadi waktu dipaku nih, set, dindingnya langsung ambrol gitu, bro. Kayak gitu kan. Nah, itu repot tuh. Makanya dia bisa dianggap murah gitu kan. Tapi kekuatannya kurang. Mana bentar ya, ada yang baru itu. Oke, jadi apa namanya, batakonya ini merupakan bata cetak yang tidak dibakar tadi, ukurannya agak beragam gitu ya. Kemudian bisa juga lubang ini tidak diisi adukan dan itu akan mengurangi kekuatan dari dinding. Nah, ciri khasnya ukurannya kan hampir mirip dia dengan hebel atau bata ringan gitu ya, tapi perbedaannya teksturnya dia lebih kasar, rongganya besar-besar. Kemudian warnanya abu-abu dan dia berat karena dia dari itu tadi campuran pasir dan semennya gitu ya. Kemudian ada bahan campuran lainnya yaitu campuran tras, kapur, pasir, dan semen. Ukurannya 8 kali 20 kali 40. Nah, untuk harganya kisaran 4.500 sampai 6.000. Ini akan lebih mempercepat pekerjaan karena ukurannya besar, tapi dari sisi kekuatan kurang gitu. Nah, kelebihannya harga relatif murah. Selain harganya yang lebih murah per meternya, dimensinya lebih besar dan berlubang sehingga dapat menghemat 75% plesteran dan 50% beban dinding karena tidak terlalu berat, nggak ada isinya gitu kan. Irit perkat, kemudian tidak memerlukan plesteran plus acian lagi untuk finishing kalau dia mau diekspos ya, tapi dia akan terlihat kasar sih gitu. Kemudian kedap air sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya rembesan. Kekurangannya hebel ini batako ini lebih mahal dibandingkan bata tras tadi. Ini bukan batako tapi bata. Mudah terjadi retak rambut pada dinding, mudah dilubangi karena terdapat lubang pada bagian sisi dalamnya. Jadi dipaku gitu aja langsung hancur biasanya temboknya. Ini contohnya. Ya, panjangnya 40 cm, lebar 20, tingginya 20. Kemudian kalau ketebalannya ini standar sih sekitar 10 ya, karena ketebalan total dinding paling maksimal hanya di 15 gitu. Kemudian ini contoh cara pemasangan batako, tetap bentuknya adalah susun sirih gini atau tidak lurus gitu ya, tapi zigzag gitu. Jadi pemasangannya ada yang di antara nutnya ini gitu ya. Ini namanya susun sirih atau susun bata. Sama untuk pemasangan batako juga sama. Nah, ada yang diisi adukan, ada yang tetap kosong begini langsung ditumpuk ke atas gitu. Nah, pemasangan dinding batako pada prinsipnya hampir sama dengan dinding batu bata. Batako harus disimpan dalam keadaan kering dan terlindung dari hujan. Pada saat pemasangan dinding tidak perlu dibasahi terlebih dahulu dan tidak boleh direndam dengan air. Pemotongan batako menggunakan palu atau tatah itu pahat. Ya, setelah itu dipatahkan dengan kayu atau batu yang lancip. Pemasangan batako dimulai dari ujung-ujung sudut pertemuan dan itu bisa berakhir juga di tengah. Jadi dari ujung ke ujung ketemunya di tengah. Nah, yang tengah itu nanti isiannya semen pasir.
Dinding batako juga memerlukan penguat atau rangka pengaku terdiri dari kolom dan balok beton bertulang yang dicor di dalam lubang-lubang batako. Perkuatannya itu biasanya dipasang di sudut-sudut atau di pertemuan atau di persilangan tadi ya, di simpang antar dinding, biasanya membutuhkan kolom. Kebutuhan material setiap meter persegi batako biasanya sekitar 15 buah ya. Kemudian pasir pasang 0,015 meter kubik, terus semennya 0,125 sak. Jadi nggak nyampe 1 sak ya untuk pemasangan 1 meter persegi. Ini contoh aplikasi batako. Batako tuh abu-abunya lebih gelap dibandingin hebel ya, lebih tua warnanya gitu. Dan lebih kasar kalau dipegang, dilihat pun kelihatannya lebih kasar. Ukurannya hampir sama. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan hebel atau bata ringan. Ya, karakteristiknya itu ringan, halus, dan memiliki tingkat kerataan permukaan yang baik. Asal bahannya itu dari pasir kuarsa, semen, kapur, sedikit gypsum, kemudian air dan aluminium pasta sebagai bahan pengembang. Kalau ini sudah campuran pabrikasi ya, karena ada beberapa bahan kimiawi sebagai campurannya. Kemudian tadi bahan pengembangnya itu sebagai pengisi udara secara kimiawi dan mempengaruhi kekerasan beton. Alat untuk mempercepat ini pengerasan betonnya. Ukurannya 60 cm kali 20. Sebenarnya ada yang 7 sih, sekarang ada yang 7, mungkin 7 sampai 10 ya. Kemudian ini pengganti batu bata agar lebih ringan. Harganya sekitar 9.000 sampai di 13.000. Kelebihan dari bata ringan atau hebel ini memiliki ukuran dan kualitas yang seragam, sehingga dapat menghasilkan dinding yang rapih, karena dia biasanya memang pabrikasi ya. Kalau pabrikasi itu kan pakai mesin alat gitu ya, lebih seragam, ukurannya lebih pas gitu. Kemudian lebih ringan dari bata biasa sehingga memperkecil beban struktur, pengangkutannya lebih mudah dilakukan, pelaksanaannya lebih cepat daripada pemakaian bata biasa. Kemudian tidak diperlukan plesteran yang tebal gitu. Biasanya dia bisa menggunakan semen instan gitu ya. Jadi tidak perlu plesteran yang tebal, biasanya hanya 2,5 cm saja gitu. Kalau plesteran biasa kan bisa sekitar 5 cm gitu ya tebal. Kalau yang ini dia kecil tipis aja gitu. Kemudian kalau perekatnya malah bahkan hanya 0,5 cm gitu ya. Tipis banget, benar. Penggunaan semen instannya lebih sedikit, tetapi harganya semen instannya lebih mahal dibandingkan semen biasa. Kalau semen biasa tuh sekitar 60 sampai 70 ribu, tergantung yang berapa kilo ya, karena semen ada yang 40 kilo, ada yang 50 kilo. Nah, kalau semen instan itu harganya tergantung. Semen instan itu mulai dari 130 ribu, kan semen instan tuh ada yang semen pasang bata, semen untuk plester dan aci, kemudian ada yang semen untuk pemasangan keramik baru, ada yang pemasangan keramik di atas keramik gitu ya. Nah, itu beda-beda semuanya tuh. Nah, biasanya itu beda-beda semuanya jenis semennya gitu. Nah, itu nanti juga akan berpengaruh ke harga semennya. Bahkan yang semen instan dari keramik ditempel ke keramik itu harganya di kisaran, ada yang jual 220 sampai 240 ribu per sak. Nah, saknya juga sak kecil, sekitar 30 kilo. Kalau semen biasa kan ada yang 50 kilo kan, ukuran sak semennya lebih besar gitu. Tapi penggunaannya lebih hemat. Jadi kalau dibandingin ya kurang lebih lah pemakaiannya, kalau dari sisi budgeting atau biaya hampir sama gitu. Kemudian kelebihan dari hebel atau bata ringan ini kedap air, sehingga kecil kemungkinannya terjadi rembes. Memiliki kekedapan suara yang baik, daya kuat tekan yang tinggi, kemudian mempunyai ketahanan yang baik terhadap gempa bumi.
Tidak diperlukan spesi yang tebal. Spesi tadi, plester aci. Kelemahannya, karena ukurannya yang besar, untuk ukuran tanggung bisa membuang sisa yang cukup banyak. Kayak 1 meter gitu ya, kalau punya dinding 1 meter kan panjangnya dia udah 60, yang kebuang 20 cm gitu. Nah, akan banyak sisa yang kebuang. Kemudian perekatnya khusus umumnya adalah semen instan yang berbahan dasar pasir, silika, filter, dan semen. Diperlukan keahlian khusus untuk memasangnya, karena jika tidak dampaknya sangat kelihatan berantakan. Jika terkena air, maka untuk menjadi benar-benar kering dibutuhkan waktu yang lebih lama dari bata biasa. Kalau tetap dipaksakan diplester sebelum kering, maka akan timbul bercak kuning pada plesteran. Harganya relatif mahal dibandingkan bata merah. Dan masih agak susah untuk mendapatkannya. Hanya toko besar yang menjual bata ringan dan penjualannya pun dalam volume besar atau jumlah per meter kubik. Kalau di daerah itu masih jarang, tapi sudah mulai sekarang sih sudah mulai berkembang bata ringan ini, karena daerah biasanya masih lebih percaya penggunaan batu bata merah gitu ya dibandingkan bata ringan ini. Untuk pemasangannya, yang pertama bersihkan dulu dasar permukaan lokasi dari debu, kotoran, minyak. Kemudian setelah itu beri air sedikit pada lokasi yang akan dipasang, tapi sedikit aja, tidak boleh direndam. Kemudian siapkan fondasi, tarik benang antar sudut-sudut di dinding untuk penempatan bata ringan di lahan yang ingin digunakan. Permukaan bata ringan ditekan agar rata dengan tarikan benang. Biasanya pakai ada benang untuk ngukur dia rata atau enggak. Terus untuk pemukulannya biasanya pakai palu karet gitu. Atau ada juga sih tukang langsung pakai tangan. Kemudian setiap akan memasang lapisan bata ringan yang baru, permukaan bloknya harus bersih ya, jangan ada kotoran sehingga nanti kalau ada kotoran penempelannya akan kurang rekat gitu. Kelurusan dinding harus sesuai dengan tarikan benang, gunakan juga water pass. Tuangkan adonan pada tiap lapisan dinding bata ringan setebal 3 mili dengan roskan bergerigi. Kemudian 6 mili yang sudah tebalnya antara 3 sampai 6 mili gitu ya. Lalu tebarkan adukan dengan memakai alat yang rata sehingga permukaan menggunakan alat perata sehingga permukaan dinding rapih dan rata. Pemasangan bata ringan itu harus lurus. Tahap pertamanya setinggi 7 lapis. Kemudian dengan spesi dasar 3 cm. Setelah tahap pertama selesai, biarkan agak kering. Baru dilanjutkan naik lagi ke atas. Jadi jangan langsung full ke atas gitu ya, karena akan mudah lendut gitu, melengkung. Jadi pastikan tunggu kering dulu baru akan dilanjut ke atas. Maksimal hanya di 7 lapis dulu. Biasanya ditunggu kering sambil ngerjain ke yang sisi dinding lainnya gitu ya. Nah, ini aplikasi dinding bata ringan. Pemasangannya sama juga seperti bata dan batako tadi, susun sirih gitu ya, saling silang seperti ini. Nah, tapi bisa dilihat di sini nih untuk spesinya itu sangat tipis-tipis dibandingkan tadi batu bata atau batako gitu ya. Mana ini kalau batako kan tebal ya. Bisa 2 sampai 3 cm, kalau itu tadi hanya 2 sampai 3 mili gitu. Batu bata juga tebal nih untuk pasangannya gitu ya. Nah, kalau untuk bata ringan dia hanya tipis saja untuk spesinya seperti ini. Nah, ini biasanya nih ada tarikan benang dulu untuk menentukan kerataan dari si pemasangan bata tersebut. Selanjutnya ada papan fiber cement atau glass fiber reinforcement atau GRC, biasa dikenal dengan GRC. Bentuknya mirip gypsum, tapi GRC itu lebih tahan air karena ada serat fibernya tadi gitu. Jadi tidak hanya kapur saja gitu. Nah, dia akan lebih kedap air. Karakternya ringan, praktis, serta mudah diangkat, dipotong, dibor, dilem, dicat, atau dipola.
dia bisa juga bikin GRC cutting. Mau motif apa saja sekarang sudah ada GRC cutting dengan metode computerized gitu. Jadi motongnya tuh cuman pola gitu ya, polanya mau bentuknya kayak gimana, masukkan ke dalam komputer, nanti mesinnya udah otomatis jalan motong polanya sesuai dengan yang ada di komputer. Jadi kalau kalian mau bikin motif misalkan seperti batik, seperti kerawangan masjid gitu ya, masjid kan ada kerawang-kerawangan itu yang berlubang-lubang, kerawangan itu yang lubang-lubang gitu, dengan motif apa, misalkan motif-motif simbol islami gitu, itu bisa dengan menggunakan si GRC ini gitu. Jadi dengan proses penggunaan pola. Kegunaannya bisa untuk penggunaan eksterior seperti dinding, cladding, lisplang. Kalau lisplang sekarang banyak tuh yang lisplang bentuknya kayak serat kayu gitu ya. Nah itu pakainya GRC. Dinding, selain lisplang itu biasanya yang motif kayu itu untuk penutup pagar. Pagarnya tuh pagar kayak ada motif kayu warna-warni, ada coklat tua, coklat muda, ada yang hampir kehitaman gitu ya. Nah itu juga bahan dasarnya adalah GRC. GRC-nya tapi sudah dicetak dengan motif kayu, ada yang polos gitu. Nah kemudian bisa juga untuk cover kolom, selubung kolom gitu ya. Kemudian penggunaan untuk interior juga bisa sebagai penyekat partisi, peredam suara, bisa untuk panel pintu juga. Nah, asal bahannya ini dari serat fiber yang dicampur dengan semen dan pasir, di mana kandungan fibernya itu 5%. Ukurannya per lembar 60 kali 120, ini setengah ya, ukurannya setengah triplek, tebalnya 4 mili, kemudian ada yang 120 kali 240, tebal 6 mili, tebal 9 mili, ada yang sampai 12 mili juga ada. Tapi semakin tebal dia beratnya semakin bertambah. Untuk kisaran harganya antara 75.000 per lembar sampai di 150.000. Nah, jenis tepinya itu adalah tepi rata. Keunggulannya, pemasangannya lebih cepat, kemudian tahan air dan kelembapan gitu ya, kemudian tahan terhadap api gitu, kemudian tahan terhadap jamur dan rayap, apalagi dia di finishing cat, dia akan lebih tahan gitu. Kemudian kedap suara, tapi kalau dirasa kedap suaranya masih kurang, bisa dimasukkan di celah si partisi ini kan ada celahnya ya, ada rangka, kemudian ditutup sama GRC, kan ada lubang tuh, ada celahnya. Itu bisa juga diisi dengan namanya glass wool. Glass wool dimasukkan gitu ke dalam situ. Kemudian permukaannya rata tanpa harus diplamir. Kemudian pemasangannya cepat dan praktis, lebih ramping dan ringan dibandingkan gipsum dan batu bata. Mampu mengurangi penggunaan pendinginan ruangan. Kelemahannya kurang kokoh, mudah rusak bila terkena benturan, terus tidak dapat menyerap gelombang bunyi. Pemasangan dinding GRC itu menggunakan paku atau skrup. Dengan sistem pemasangan dapat berupa sambungan terbuka atau open nut atau sambungan tertutup close nut. Jadi kelihatannya rata dari ujung ke ujung, nggak ada sambungan, itu close nut. Kalau yang sambungan terbuka biasanya memang kelihatan ada celahnya gitu, itu sengaja, kemudian nanti celahnya bisa dimodifikasi, diberi warna yang berbeda atau gimana. Nah, jarak antar sambungan biasanya 10 mm. Bila menggunakan antar panel tertutup diperlukan silen atau lem kaca. Jenisnya silikon atau polyurethane. Kemudian itu biasanya digunakan untuk mengisi nut terbukanya. Pemilihan silen juga harus cermat. Silen ini memiliki daya rekat yang tinggi dan mudah dicat. Kemudian tingkat eksistensinya baik agar tidak terjadi retak di kemudian hari. Rangka untuk GRC bisa kayu, bisa holo, atau besi siku. Holo tuh yang kotak, tengahnya bolong. Kalau besi siku ya bentuknya siku, bentuk kayak huruf L gitu. Besinya plat gitu tapi bentuknya L. Khusus untuk pemasangan plafon, biasanya rangka menggunakan metal furing atau stud. Metal furing itu bentuknya mirip holo tapi bahannya lebih ringan, biasanya warnanya silver gitu atau warna aluminium. Dia lebih ringan untuk penggunaan di plafon. Ukurannya sama, ada yang 4 kali 2, 4 kali 4,
2x2 ada untuk si metal furingnya itu. Kemudian pemasangannya menggunakan skrup. Skrup ini harus masuk lebih dalam agar tidak terjadi korosi. Kemudian kepala skrup diberi sealant atau epoksi, ditutup gitu ya kepala si skrupnya supaya tidak mudah terkena air dan terjadi korosi. Karena kalau korosi, karatan, dia akan mengurangi kekuatan skrupnya itu untuk merekatkan GRC-nya. Biasanya pemasangan skrup itu bisa terjadi keretakan pada papan fiber bila posisinya terlalu pinggir. Oleh karena itu pemasangan skrup biasanya minimal 15 mili dari sisi papan fiber yang paling pinggir ya, sekitar 1,5 cm agak masuk ke dalam untuk menghindari retak di sisi pinggir dari GRC tersebut. Nah, finishing permukaan papan fiber ini dapat menggunakan cat atau pasangan keramik. Ini contoh aplikasi dinding GRC dengan finishingnya ini menggunakan HPL ya. Kemudian tadi sudah GRC, yang berikutnya adalah kaca sebagai partisi ya, dinding partisi. Kemudian karakternya untuk kaca ini transparan, licin, halus. Fungsinya untuk dinding eksterior dan interior. Contohnya yang ini ada kaca es, cahaya dapat masuk ke dalam bangunan namun tidak tembus pandang dari luar bangunan. Harga kaca es itu dengan ketebalan 3 mili, harganya 91.000. Ada yang tebal 3, 5, 10, 12 gitu ya. Tergantung kebutuhan. Kalau standar untuk jendela biasanya 5. 5, 8 bisa. Kemudian ada kaca bening, yaitu ketebalannya 3 mm sampai 2 cm. Untuk tebalnya yang 3 mili, harganya kisaran 54.000 sampai ada yang 70.000 untuk yang 5 mili. Kemudian ada kaca riben, yaitu berwarna hitam, berfungsi untuk mereduksi cahaya yang masuk. Lebih gelap ya dibandingkan kaca yang lainnya di kaca bening ini. Nah, biasanya kaca riben ini juga ada kerapatannya mau yang berapa persen. Atau biasanya bisa juga kita menggunakan kaca bening, kemudian kita menggunakan stiker kaca film gitu ya. Jadi dipasangin stiker, nah itu dia bisa pilih nih mau yang kekedapannya terhadap cahaya berapa persen gitu. Semakin kedap cahaya semakin gelap warnanya, semakin hitam biasanya. Itu. Kelebihannya dari si dinding kaca ini meniadakan batas ruang dan menghadirkan pemandangan luar ke dalam ruangan. Nah, cahaya luar banyak masuk sehingga bisa hemat energi, nggak perlu nyalain lampu ya. Kemudian ada nilai estetis. Kekurangannya harganya mahal, kemudian menimbulkan rasa takut atau rawan pecah. Dan pengerjaannya juga harus berhati-hati sekali ya kalau untuk kaca. Biasanya ada tukang khusus kaca yang masang gitu. Kadang tukang batu biasa tidak terlalu bisa untuk memasang terutama dinding kaca ya. Kalau hanya kaca di jendela gitu masih bisa, tapi kalau yang dinding partisi kaca biasanya butuh keterampilan khusus karena kan dia berat dan lebar ya, dan rawan pecahnya ini. Jadi kerjaannya harus lebih hati-hati. Untuk teknik pemasangan kaca, yang pertama siapkan bidang lubang yang akan ditempatkan kaca. Buat cerukan pada dinding bagian atas dan bawah kaca sedalam dan selebar 1,5 cm. Beri sedikit perkuatan dengan adukan semen pada dasar cerukan untuk pegangan lis. Lis U kemudian dipaku ke dalam cerukan dinding atau coakan dinding tadi agar lisnya berpegang kuat. Tempatkan lis aluminium berbentuk U dengan ukuran 1 cm pada kedua cerukan itu. Berikan sealant sepanjang bagian atas dan bawah cerukan dari lis aluminium, lalu masukkan kaca dengan posisi miring. Berikan sealant pada bagian sisi kaca bagian atas dan bawah yang tertanam pada cerukan, agar kaca tertanam dengan rapat. Tutup celah yang terbentuk pada sisi ujung kaca bagian kiri dan kanan dengan sealant. Bersihkan kaca dengan koran basah dan kaca pun siap terpasang dengan kuat. Contohnya dinding kaca. Jadi kesannya meniadakan batas antar ruang, itu kesannya lebih luas gitu.
Nah, untuk perawatan dinding, dilakukan beberapa teknik perawatan. Untuk dinding batu bata dan batako, perawatannya itu biasanya dengan cara membersihkan dinding dari jamur dan lumut yang ada pada bagian dinding dengan cara disikat. Setelah itu dibilas dengan air bersih. Bisa juga dioleskan larutan kaporit atau pemutih pakaian dengan air, kemudian biarkan selama 1 jam, dan selanjutnya bilas dengan air. Untuk papan partisi kalsium atau GRC, perawatannya hindari kontak langsung dengan air secara terus-menerus. Untuk dinding kaca, perawatannya dilap secara rutin, namun jika kondisinya sangat kotor, bisa menggunakan pembersih kaca. Nah, untuk kaca ini cukup sensitif terhadap larutan asam dan basa, sehingga sebisa mungkin perlu dihindari ya. Iklim dan cuaca juga akan sangat mempengaruhi kualitas kaca. Kemudian kondisi udara yang terlalu lembab bisa menyebabkan atau membuat kaca menjadi lebih cepat kusam. Nah, itu adalah material dinding yang biasa digunakan sehari-hari dan cara pemasangannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jelas ya, material dinding masih familiar ya, masih sering kalian amati gitu ya di kehidupan sehari-hari, di sekeliling di rumah gitu ya. Iya Bu, cukup jelas bagi saya. Jelas ya. Oke, nanti saya share di grup aja ya materinya ya untuk persiapan nanti UTS. Karena ini materinya sama dengan kelas lain dengan Bulin. Saya ngajar cuma satu kelas kan. Nah, itu materinya disamakan dengan yang lain gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kelas pada hari ini saya cukupkan sekian. Sampai ketemu minggu depan. Nanti saya infokan ya, kita sudah mulai luringnya kapan.